Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima pada mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional kedua kelas 7B akan mempresentasikan mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, lalu kejahatan Raymond Westerling, dan pemberontakan Andi Agis di Sulawesi Selatan. Langsung saja. Pembahasan pertama mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil oleh Saudari Maulina. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau pemberontakan APRA. Latar belakang munculnya pemberontakan APRA ini dimulai menjelang pada akhir tahun 1949, tepatnya pada bulan November dengan tercapainya sebuah kesepakatan antara Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Negara Federal untuk bergabung dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terjadinya pemberontakan APRA dilatar belakangi dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949, yakni berupa yang pertama, kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Yang kedua, tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara KNIL merasa khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Oleh karena itu, kebanyakan pengikut dari organisasi ini adalah mantan anggota dari KNIL atau Koninklijk Nederland Indisch Leger. Gerakan ini merupakan akibat dari adanya rasa ketidakpuasan dari golongan masyarakat terhadap para penguasa yang dianggap telah menindas mereka, sehingga melahirkan sebuah gerakan perlawanan. Adapun latar belakang banyaknya anggota KNIL yang memilih untuk bergabung ke dalam APRA adalah dari hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda. Salah satu poin dari perjanjian tersebut yaitu mengharuskan puluhan ribu anggota dari KNIL bergabung dengan TNI yang sebelumnya merupakan musuh mereka. Proses peleburan antara KNIL dan TNI ini tidak semudah membalikan telapak tangan karena antara kedua pihak yang dileburkan sebelumnya telah berseteru dalam waktu yang cukup lama. Dalam merencanakan pembentukan APRA, sebenarnya Westerling tidaklah bergerak sendiri. Di belakang Westerling terdapat nama Jenderal Spoor yang merupakan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia. Peristiwa APRA di Bandung sebenarnya rencana Jenderal Spoor yang mentah, bahkan dibatalkan oleh dirinya sendiri. Jenderal Spoor berambisi menguasai Indonesia secara militer karena Spoor kerap berseberangan dengan politisi sipil Belanda lainnya. Dalam APRA, Westerling bukan seorang inisiator, tetapi lebih tepatnya Westerling ini adalah motor dari gerakan ini. Kemudian adapun faktor yang melatar belakangi dari pemberontakan APRA secara rinci adalah yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, yang kedua hasil konferensi Meja Bundar, yang ketiga kepentingan Belanda, dan yang keempat adalah ultimatum Westerling. Kemudian, karena faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan APRA tersebut tidak digubris oleh pemerintah, maka mereka melancarkan aksi serangan. Pemberontakan ini berpusat pada dua daerah yang menjadi kawasan penting bagi Republik Indonesia Serikat pada saat itu, yaitu Bandung dan Jakarta. Yang pertama, pemberontakan APRA di Bandung. APRA melancarkan aksi pemberontakan di wilayah Bandung di pagi hari pada tanggal 23 Januari 1950. Yang pada akhirnya pihak pemberontak berhasil menduduki markas anggota divisi Siliwangi dan di tempat ini kembali terjadi peperangan yang tidak seimbang. Personil APRA yang berjumlah 150 orang menyerang tanpa ampun kepada 18 TNI yang ada di markas tersebut.
Kemudian, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyudahi pemberontakan APRA. Langkah pertama yaitu pemerintah melakukan penekanan dan serangan balik terhadap pemimpin pasukan Belanda. Langkah selanjutnya yaitu Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Muhammad Hatta, memerintahkan beberapa pasukan yang ada di bawah kendali pemerintah Indonesia untuk ke Bandung. Dan alhasil pasukan pemberontak APRA dikejar oleh banyak pasukan yang terdiri dari rakyat pribumi dan tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Atas kejadian pemberontakan APRA menyebabkan gugurnya 79 pasukan APRA. Kemudian, yang kedua, pemberontakan APRA di Jakarta. APRA juga melancarkan aksinya di Jakarta. Di Jakarta sendiri ternyata terdapat pengkhianat yang justru bekerja sama dengan tentara APRA, yang tidak lain adalah Sultan Hamid II. Dirinya ditawari keuntungan oleh pihak tentara APRA akan dijadikan Menteri Pertahanan jika rencana yang mereka pilih untuk melaksanakan kudeta bisa berjalan dengan baik. Beberapa strategi yang mereka rencanakan diantaranya penyerangan diarahkan ke gedung tempat dilaksanakannya sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Kemudian tentara APRA akan menculik semua menteri, setelah itu orang-orang yang memiliki peran penting di kementerian dibunuh. Akan tetapi, pemberontakan APRA di Jakarta tidak berhasil. Hal tersebut karena aksi yang dilakukan pasukan APRA berhasil dipatahkan oleh rakyat pribumi, kemudian Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pembahasan selanjutnya mengenai kejahatan Raymond Westerling oleh saudara Helmi. Kepadanya saya persilakan. Raymond Westerling adalah seorang anggota pasukan khusus Baret Hijau Kerajaan Belanda. Karir dari Westerling ini di dunia militer dimulai saat Perang Dunia Kedua melalui pelatihan militer tingkat komando oleh Inggris. Westerling ini diterjunkan di medan perang Eropa untuk berperang bersama sekutu. Setelah misi tersebut selesai, Raymond Westerling berangkat ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST yang akan ditugaskan untuk kepentingan militer Belanda. Nah, salah satunya ini adalah memadamkan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pemadaman pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling dan pasukan DST ini menggunakan cara yang sangat kejam, yaitu dengan melakukan pembantaian terhadap masyarakat Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1946 sampai 17 Februari 1947. Latar belakang peristiwa ini diawali dari konferensi Denpasar yang diadakan pada tanggal 7 sampai 24 Desember 1946 yang menghasilkan keputusan pembentukan negara Indonesia Timur dan pengangkatan Cokorde Gede Raik Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dan Najamuddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri, sedangkan Tajuddin Nur dipilih sebagai Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan ini terjadi karena sikap pasukan sekutu yang diwakili oleh Australia terhadap rakyat Sulawesi Selatan, yaitu di mana pasukan Australia memegang kendali di wilayah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, datang dengan membawa orang-orang Nica dan membuat kekacauan di kota Makassar dan sekitarnya yang mengakibatkan kemarahan rakyat Sulawesi Selatan. Nah, rakyat Sulawesi Selatan ini melakukan perlawanan dalam bentuk kelaskaran yang bertujuan untuk menentang usaha-usaha Belanda menguasai Sulawesi Selatan. Nah, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan ini semakin gencar dilakukan dan membuat pemerintah Belanda terpaksa mengirimkan pasukan khusus DST yang di bawah pimpinan Westerling untuk memadamkannya perlawanan rakyat dan mengamankan daerah Sulawesi Selatan, sehingga rencana Belanda untuk menguasai wilayah Sulawesi Selatan dapat berjalan baik. Kedatangan pasukan DST tersebut membuat perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan menjadi berkurang dan dapat dikendalikan, dan hal tersebut terjadi karena Westerling tidak menangkap para pejuang, melainkan melakukan pembantaian terhadap rakyat sehingga menimbulkan kengerian dan efek shock terapi yang membuat perlawanan menjadi berkurang. Selain itu,
Belanda menggunakan berbagai cara untuk menghadapi perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan, yaitu dengan mengajak para pemuka adat dan raja-raja tokoh masyarakat Sulawesi Selatan untuk berpihak kepada Belanda dengan janji akan diberikan jabatan dan kehidupan layak. Kenapa waktu itu Belanda menggunakan cara ini? Karena pada saat itu tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dari petinggi-petinggi atau raja-raja ini sangat berpengaruh terhadap rakyat, yang dimana nanti rakyat akan mengikuti atau menuruti apa yang diperintahkan oleh raja-raja atau para petinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan mengajak tokoh-tokoh adat dan raja-raja, Belanda juga melakukan tekanan militer untuk menghadapi perlawanan rakyat. Nah, tekanan militer ini dilakukan dengan bantuan sekutu dan tentara KNIL. Juga dilakukan dengan mendatangkan pasukan khusus Depot Special Trupon dan Westerling untuk mengatasi perlawanan tersebut. Dan hasilnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Selatan dan TRI EPS dapat diredam walaupun tidak sepenuhnya dapat diatasi. Pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan ini sejatinya memang dilakukan atas perintah dari Belanda. Dalam hal ini yang memberikan izin kepada Raymond Westerling itu adalah H.J. Van Mock dan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Pemadaman perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Raymond Westerling ini dengan cara membunuh rakyat dan pejuang yang dilakukan Belanda untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan, sehingga Belanda untuk menjalankan negara Indonesia Timur dapat dilakukan dengan lancar. Walaupun telah ditetapkan bahwa menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia Timur itu adalah kota Makassar. Dengan hal itu, mengetahui apa yang terjadi di Sulawesi Selatan, pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan penangkapan terhadap Raymond Westerling dan tentara Belanda yang terlibat dalam pembantaian tersebut. Namun, pemerintah Belanda berupaya untuk menyembunyikan Westerling dan pasukannya agar tidak tertangkap dan diadili oleh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menyelamatkan dan melindungi Westerling adalah dengan memecat Westerling dari satuan militer Belanda dan mengubah komposisi pasukan DST serta merubah nama pasukan DST itu menjadi KST, lalu diubah lagi menjadi RST. Nah, tujuannya adalah Westerling dan pasukannya yang setia tidak ditangkap dan diadili oleh pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia pun terus berupaya dengan keras untuk mengadili Westerling dan pasukannya atas apa yang terjadi dilakukan Raymond Westerling di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Namun, permintaan ekstradisi dan penahanan Raymond Westerling yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia selalu ditolak, baik dari pengadilan Singapura maupun di pengadilan Belanda. Pembahasan berikutnya mengenai pemberontakan Andi Agis di Sulawesi Selatan oleh Saudara Sultan dan oleh saya sendiri. Anda Aziz memiliki nama lengkap Andi Abdul Aziz, lahir di Sipang Binangala, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Andi Aziz memulai pendidikan dasarnya di Eropa Leger School, namun tidak dilanjutkannya karena ia dibawa ke Belanda. Sebelum lulus, Andi Aziz lalu diasuh oleh pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke negeri Belanda. Kehidupannya di Belanda, Andi Aziz memulai memasuki Leger School dan tamat pada 1938. Selanjutnya meneruskan ke Leisem sampai 1944. Keinginannya untuk menjadi anggota kemiliteran muncul ketika mulai memasuki Koninklijk Leger, tentara kerajaan Belanda di negara Belanda. Tugas Andi Aziz pada saat itu melawan tentara penduduk Jerman Nazi sebagai sebuah tim pertempuran bawah tanah dari pasukan bawah tanah.
kemudian Andi Agis dipindahkan ke belakang arus pertahanan Jerman untuk melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam, karena di Eropa kedudukan sekutu semakin terjepit. Makin secara diam-diam Andi Agis dengan kelompok penyeberang ke Inggris, daerah paling aman dari Jerman. Walaupun 1944 sering mendapatkan serangan bom Jerman dari udara di Inggris, Andi Agis mengikuti pelatihan untuk pasukan komando di sebuah kampung sekitar 70 km di luar London. Hingga kemudian Andi Agis lulus dengan pujian sebagai prajurit komando. Pendidikan selanjutnya yang ia tempuh adalah sekolah calon bintara di Inggris dan menjadi sersan kadet tahun 1945. Pada bulan Agustus 1945, karena CAAC dalam usahanya mengalahkan Jepang di front timur memerlukan anggota tentara yang dapat berbahasa Indonesia, maka Andi Abdul Aziz kemudian ditempatkan ke komando perang sekutu di India, ditempatkan ke komando perang serang sekutu di India, berpindah-pindah ke ditempatkan Colombo dan akhirnya ke Kalkuta dengan pangkat sersan. Setelah penduduk Jepang berakhir di Indonesia karena Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, maka Andi Agis diperbolehkan untuk bertugas di Indonesia. Kesatuan mendarat di Jakarta pada 19 Januari 1946 yang pada saat itu menjabat sebagai komando regu, kemudian bertugas di Silinding di Jakarta. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo dan pada pertengahan 1947 ia dipanggil lagi masuk KNIL dan diberi pangkat Letnan II. Selanjutnya ia diangkat menjadi ajudan senior Sukwati Presiden NIT kala itu, yang dijalaninya selama setengah tahun. Itu ditugaskan kemudian sebagai instruktur di Bandung Cimahi pada pasukan SSOP, sekolah pasukan payung milik KNIL bernama Skultut Opleiding voor Parehusten Barat Merah KNIL dalam tahun 1948. Pada tahun 1948, Andi Agis dikirim lagi ke Makassar dan diangkat menjadi komandan kompi dengan pangkat Letnan I dengan 125 orang anak buahnya KNIL yang berpengalaman dan kemudian masuk TNI dalam susunan TNI Apris. Kemudian ia dinaikkan pangkatnya menjadi seorang kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggota. Pasukan Andi Agis ini akhirnya menjadi salah satu punggung pasukan pemberontakan Apris selama bulan April sampai Agustus di Makassar. Di samping pasukan Belanda lain yang desersi dan tidak terkendali, seperti yang terjadi dalam pemberontakan APA Westerling yang terlalu mengandalkan pasukan khusus Belanda, Regiment Specialisttroepen yang pernah dilatih Westerling, maka dalam pemberontakan Andi Agis hampir semua unsur Belanda terlibat, terutama Kenil non pasukan komando. Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah menurut Aga pasukan Kenil Aga saja yang bertanggung jawab
atas keamanan di negara Indonesia Timur, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Karena tindakan Andi Ajis tersebut ini, maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pemimpin orang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Ajis dihadapkan pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, dan ada pula yang mengatakan bahwa Andi Ajis telah meninggal dunia karena ditembak oleh Soeharto, tetapi untuk sebagian masyarakat Sulawesi Selatan ada pula yang mempercayai bahwa beliau tidak ditangkap dan tidak ditembak mati. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan waktu yang cukup terlambat dalam menyampaikan presentasi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.